Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali menjadi perbincangan hangat di media Korea Selatan. Sosok pelatih Timnas Indonesia ini kembali menjadi sorotan setelah mengantarkan skuad Garuda Muda meraih berbagai prestasi di kancah internasional. Bahkan tak hanya itu saja, kini bersama Timnas Indonesia, Sintayong dikabarkan telah memiliki proyek jangka panjang. Dan hal itu dibuktikan saat dirinya menolak beberapa tawaran menggiurkan dari sejumlah tim elit di kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada akhir tahun 2019, Coach Shin nampaknya telah membawa angin segar dan perubahan positif bagi sepak bola tanah air. Kedisiplinan, ketegasan, serta kecerdasan taktik yang dimiliki oleh Sintayong telah berhasil memompa semangat dan memotivasi para pemain Timnas Indonesia. Hal yang tentu saja membuat juru taktik asal Korea Selatan ini menjelma menjadi pelatih yang sangat dicintai oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih menggembirakan dibandingkan sebelumnya. Tim Garuda Muda berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 hingga mengantarkan Timnas Senior lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta mengunci satu tiket Piala Asia 2027. Keberhasilan itu tentu saja membangkitkan rasa optimisme dan kepercayaan diri para pecinta sepak bola di Indonesia. Mereka mulai percaya bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di level Asia, bahkan dunia, saat bersama dengan Coach Sintayong. Di sisi lain, Coach Sintayong sendiri mengatakan Timnas Indonesia ini punya bakat-bakat alami yang baik. Hanya saja bakat-bakat tersebut seringkali kurang bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak faktor. Dan setelah kurang lebih 4 tahun tinggal di Indonesia, Coach Shin sepertinya benar-benar sudah jatuh cinta dengan negara ini. Ia pun memiliki ambisi besar untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Di mana sejatinya langkah pertama itu sudah ia lakukan ketika melakukan potong generasi di Timnas Senior. Akan tetapi, menurut media Korea Chosun, Sintayong diketahui punya rencana berjangka untuk membuat sepak bola Indonesia punya masa depan yang bagus. Hal yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa Sintayong bisa secinta itu dan peduli dengan Indonesia. Lantas apa rencana jangka panjang Sintayong untuk Timnas Indonesia? Apa yang sudah diberikan Sintayong sejauh ini memang layak mendapatkan apresiasi luar biasa. Sintayong telah mampu mengangkat level dan martabat Timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Salah satu poin plus yang dilakukan oleh Sintayong tentu saja adalah potong generasi, di mana ia merasa dengan pemain muda, maka Indonesia akan lebih mudah dibentuk, baik itu secara teknik, fisik, dan mental. Hadirnya para pemain diaspora berpengalaman juga sedikit banyak pada akhirnya memudahkan tugas Coach Shin menciptakan sebuah tim yang solid di Timnas Indonesia. Suka tak suka, nyatanya potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin mampu membuat Timnas Indonesia kini bisa bermain dengan intensitas tinggi, dan secara umum itu juga membuat banyak tim-tim di negara lain kagum. Seperti saat di Piala Asia, Indonesia tampil dengan skuad termuda, namun pada akhirnya mampu lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Lalu di Piala Asia U23, lagi-lagi Indonesia membuat heboh lantaran sebagian besar pemain yang tampil adalah mereka yang sudah punya jam terbang di level senior. Alhasil, Indonesia tampil tak seperti tim debutan dan bisa lolos sampai semifinal. Sementara itu, media Korea Selatan yakni Chosun mengungkapkan kalau pelatih Sintayong ternyata memiliki sebuah kejutan besar yang akan ia berikan kepada sepak bola Indonesia.
Kejutan itu tentu saja berkaitan dengan rencana berjangka Sintayong untuk membuat timnas Indonesia punya pondasi yang kuat di masa depan. Menurut media yang sama, Sintayong kabarnya sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta berbakat, akan tetapi banyak dari mereka yang kurang dibekali ilmu sepak bola yang baik dan benar. Sehingga bukan rahasia lagi jika di usia senior perihal passing aja masih banyak yang salah. Kemudian juga faktor pendukung lainnya yang bersifat non-teknis. Lalu yang paling mencolok tentu saja mindset untuk selalu menang dan tak takut melawan siapapun, yang meskipun di atas kertas jauh lebih unggul. Atas dasar itulah, Sintayong ingin memanfaatkan golden visa yang ia miliki untuk membangun generasi yang bisa berguna di masa depan. Lebih lanjut, dalam perjalanannya kepada media Korea, Sintayong berbicara kalau ia sejatinya sudah sadar jika beban menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Atas dasar itulah, beliau meminta dukungan masyarakat di Korea Selatan agar dia bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Tak lupa ia juga meminta supporter timnas Indonesia agar selalu memberikan suntikan semangat kepada dirinya dan skuad Garuda jelang ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat negara di Indonesia. Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tim sepak bola Korea, saya berharap fans Korea menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia, ucap Sintayong dilansir dari media Korea Selatan Chosun. Saya meminta supporter timnas Indonesia untuk lebih menyemangati saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir dan saya melakukannya dengan baik. Jadi mohon dukungannya dengan antusias. Lanjutnya, media-media di Korea juga banyak yang merasa heran mengapa Coach Shin begitu serius ingin membuat Indonesia maju, atau kasarannya, mengapa Sintayong seolah sudah jatuh hati sampai mau melakukan segalanya untuk Indonesia. Perihal itu sebenarnya Sintayong sendiri pernah mengaku kalau ia sering banget menangis terharu gara-gara mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat dan di matanya orang-orang Indonesia ini juga dikenal sangat santai, memiliki perasaan untuk mengalah serta saling memberikan dukungan satu sama lain. Coach Shin merasa sangat dicintai di Indonesia, bahkan ia pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di timnas Korea Selatan. Saat itu ia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya, meskipun berhasil mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain, jelas Coach Shin. Dan dengan cara ini tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya, usai Piala Dunia tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya, ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia, tegas pelatih 53 tahun tersebut. Dan intinya, Coach Shin ini ingin membawa sepak bola Indonesia berkembang lebih baik lagi. Dia juga tidak ingin meninggalkan tim yang sudah dibangunnya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, karena Sintayong ini masih percaya diri bisa membawa Indonesia bermain di pentas Piala Dunia. Dan semoga saja apa yang diharapkan Sintayong ini menjadi kenyataan ya guys. Kita sebagai Timnas Mania akan terus memberikan dukungan demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.